karena sejauh ini sudah ada 17 orang tenaga pengajar yang ada di Sumba dan itu baru beberapa orang yang menyuluh. Nah, kalau istilah untuk ini pengajar kepercayaan terhadap Tuhan yang ini disebut penyuluh atau yang melakukan kegiatan iya. Sebagai penyuluh, sebagai orang Marapu yang mempunyai bagian untuk mengajarkan tentang kurikulum yang sudah ada itu, mereka juga membutuhkan kebutuhan hari-hari ya, minimal bensin. Iya. Nah, bukan tidak cukup dengan apa yang menjadi dana atau insentif dari kementerian. Selamat teman-teman kompak, berjumpa lagi dengan kita. Hari ini kita berkesempatan untuk berdiskusi dengan kakak senior dari Tanah Sumba, Kakak Rambu Ami. Selamat datang di Kota Kupang, Kakak Rambu. Selamat siang, selamat berjumpa, selamat bertemu dengan teman-teman di Kompak di Kupang. Salam rahayu buat kita semua. Amin. Apa kabar kakak hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, sampai saat ini baik-baik saja. Baik-baik dan sehat-sehat. Baik-baik dan sehat-sehat saja. Oke, ini saya kemarin tuh kita langsung saja di pertanyaannya, kita diskusi-diskusi soal beberapa hal yang terjadi di Sumba kemarin. Salah satu yang menarik itu tentang pergub Bupati tentang layanan pendidikan bagi penghayat Marapu di Kabupaten Sumba Timur. Iya, betul. Dan ini memang pertama di Indonesia. Iya, pertama di Indonesia. Sangat terobosan yang luar biasa. Kakak, kenapa sih pergub ini perlu ada di Sumba? Sebenarnya pergub ini menjadi penting. Itu asal muasalnya karena sejak tahun 2015 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara umum itu sudah diakui oleh negara secara hukum atau secara ini di Mahkamah Konstitusi saat itu, khususnya untuk di Sumba kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ada Marapu, di mana saat itu dan sampai saat ini teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang Marapu itu masih sangat banyak, tapi sangat banyak sekali. Sehingga itu adalah salah satu berita bagus, berita baik yang diterima oleh saudara-saudara kita yang penganut kepercayaan Marapu, sampai dengan akhirnya ada kurikulum nasional tentang pendidikan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu secara umum di negara Indonesia, tetapi secara khusus pendidikan Marapu di Sumba Timur itu belum ada implementasi, penerapan di sekolah-sekolah. Sehingga muncullah tibalah teman-teman dari konsorsium SED dan Marungga Masyarakat Tangguh Sejahtera yang didanai oleh Voice yang masuk dengan proyek Lima Rapu, di mana saat itu mereka tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan anak Marapu. Jadi selama 2 tahun itu sampai dengan terbitnya Pergub kemarin, dari awal upaya-upaya bagaimana supaya anak-anak Marapu ini tidak hanya ada di sekolah-sekolah tapi kurikulum untuk pendidikan Marapu di penghayat kepercayaan sebenarnya sudah ada, tetapi tidak diakses atau belum diakses oleh anak-anak yang mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Marapu. Akhirnya sampai dengan tanggal berapa kemarin saya lupa, akhirnya Bupati menandatangani Pergub tentang layanan pendidikan bagi penghayat Marapu. Ya, seperti itu. Di Kabupaten Sumba Timur. Berarti ini luar biasa tuh karena dalam peraturan Menteri Pendidikan tuh tentang itu diatur juga di surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU
14/2016 tentang bahwa kepercayaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu disetarakan sama dengan kelompok agama. Artinya mereka juga punya hak yang sama. Nah, selanjutnya tuh kakak, apa poin-poin penting yang perlu digarisbawahi atau yang menarik di dalam peraturan bupati itu? Yang ini ya, yang jadi sebenarnya yang menarik dari atau yang menjadi poin penting dari Perbup ini adalah bagaimana agar pemerintah dalam hal ini negara itu bisa mengakomodir tentang salah satunya tentang bagaimana instrumen dari layanan pendidikan ini tadi. Kalau instrumen pendidikan tadi itu adalah bagaimana supaya ada kurikulum pendamping, kurikulum atau buku-buku teks pendamping lagi, terus juga agar pemerintah Kabupaten Sumba Timur itu dapat mengakomodir penyuluh atau tenaga pengajar di Sumba, di sekolah-sekolah yang ada penghayat kepercayaan atau yang ada marapu. Karena sejauh ini sudah ada 17 orang tenaga pengajar yang ada di Sumba dan itu baru beberapa orang yang menyuluh. Nah, kalau istilah untuk pengajar kepercayaan terhadap Tuhan yang ini disebut penyuluh atau yang melakukan kegiatan. Iya. Oh, jadi yang sisanya lain itu tuh mau perlu di training lagi, dilatih lagi untuk ataupun diangkat menjadi penyuluh. Begitu. 17 ini sudah melalui BIMTEK. Oh, sudah melalui bimbingan teknis. Sudah melalui bimbingan teknis. Hanya memang selama ini menjadi kendala dari para penyuluh ini melakukan kegiatan itu adalah kita tidak terlepas dari apa yang namanya kebutuhan. Nah, walaupun memang sebagai sebagai penyuluh, sebagai orang marapu yang mempunyai bagian untuk mengajarkan tentang kurikulum yang sudah ada itu, mereka juga membutuhkan kebutuhan hari-hari, minimal bensin. Nah, bukan tidak cukup dengan apa yang menjadi dana atau insentif dari kementerian. Tapi yang harapan dari atau poin penting juga dari lahirnya Perbup ini adalah agar pemerintah kabupaten itu memperhatikan penyuluh-penyuluh ini, kesejahteraan penyuluh ini. Iya, biar mereka juga betul-betul profesional sama kerjanya. Jangan sampai tidak diperhatikan kemudian lahirnya Perbup juga tidak ada implementasi juga. Iya, betul. Baru ada rancangan undang-undang baru di sistem pendidikan nasional itu kakak. Itu tuh dalam aturannya itu tuh dari awal sampai akhir itu tidak memasukkan kelompok penghayat kepercayaan. Nah, ketika RUU ini disahkan, itu tuh takutnya tuh Perbup ini tidak dipakai lagi karena sudah ikut dari nasional. Nah, itu bagaimana tanggapan soal ini, dan kalaupun dipilih jalur advokasi ke nasional, jalur seperti apa yang kakak dan jaringan di Sumba, khususnya di Sumba Timur itu mau melakukan? Betul. Memang isu RUU Sikdiknas yang tidak mengakomodir tentang kepercayaan itu cukup membuat kami yang sedang berusaha bagaimana supaya teman-teman yang penghayat kepercayaan atau yang marapu ini terus maksudnya mereka sudah mengakses haknya ini tetapi dengan adanya RUU itu akan seolah-olah mematikan api yang sedang menyala. Iya, betul. Begitu. Jadi harapan atau dengan adanya RUU Sikdiknas yang saat ini sedang beredar bahwa kepercayaan itu tidak diakomodir lagi dalam itu bagaimana maksudnya berharap sebenarnya hadirnya Perbup ini adalah salah satu alat untuk bagaimana supaya pemerintah pusat bisa melihat bagaimana betul-betul yang marapu juga ini membutuhkan sama seperti dengan yang agama yang lain. Tetapi mungkin kita bisa semoga ada evaluasi di badan Mahkamah Konstitusi dan Kemendagri dalam hal ini yang mengatur
yang bergabung dalam Sisdiknas ini. RUU Sisdiknas ini supaya ya harapannya bisa suatu saat tidak ada lagi pembenahan misalnya agama atau kepercayaan, tetapi mungkin di dalam agama sebutan agama itu sudah terakomodir kepercayaan. Okay. Itu maksudnya sudah supaya dari Mahkamah Konstitusi itu bisa ya maksudnya bisa menjadikan kepercayaan itu bukan lagi hanya sekedar kepercayaan ya atau yang menjadi pilihan, tetapi menjadi agama. Misalnya supaya tidak ada lagi agama dalam strap kepercayaan gitu toh. Jadi agama ini agama apa? Agama Kristen, agama Marapu dan agama-agama yang lain. Seperti itu. Harusnya tidak ada pembeda begitu. Ya, tidak ada. Jadi kalau dia penghayat kepercayaannya Marapu ya berarti dia disebut agama Marapu. Iya, betul. Hanya 6 agama saja yang diakui nasional maka disebut agama resmi. Iya, gitu. jadi kan supaya tidak ada lagi hanya 6 agama resmi. Karena yang di luar 6 agama resmi ini disebut dengan kepercayaan saja. Jadi ya berharap suatu saat agama ini tidak lagi ada yang membedakan misalnya agama dan kepercayaan. Jadi misalnya kalau agama ya sudah agama saja. Agama Marapu kayak begitu. Tapi harapan besarnya tuh supaya RUU Sisdiknas ini bisa mengakomodir juga kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, harapannya itu supaya tidak menjadi apa yang tadinya sudah sempat beredar di kalangan masyarakat terkait dalam penyusunan RUU Sisdiknas ini tidak ada mengakomodir tentang tidak menyebutkan di situ tentang kepercayaan. Takutnya kita yang sedang mulai bertumbuh dan mulai menyala ini tiba-tiba sudah padam sehingga bagaimana lagi kita bisa berjuang supaya adik-adik kita atau generasi-generasi Marapu yang berikutnya ini bisa hadir sebagai diri mereka sendiri, identitas diri mereka sendiri. Harus nampak begitu. Tidak lagi bernaung misalnya di salah satu agama mayoritas, sekolah yang punya agama mayoritas. Nah, anak-anak ini terus namanya kan punya aturan masing-masing sekolah. Apabila sekolah itu mayoritasnya agama Kristen, jadi anak-anak dari agama yang lain itu mengikuti agama mayoritas. Itu supaya tidak terjadi seperti itu. Oke. Ini yang terakhir nih, Kakak Rambu. Nah, banyak di daerah juga itu tuh sedang memperjuangkan bahwa kelompok penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga punya layanan pendidikan yang sama. Coba Kakak kasih spill ataupun semangat bahwa perjuangan untuk teman-teman di daerah lain tuh memang perlu diperjuangkan. Spill saja, kasih semangat gitu atau apa. Ya, siap. Buat teman-teman di negara Indonesia yang daerahnya masih ada, atau ini kalau saya bilang masih, artinya itu bisa terjadi suatu saat mereka akan menganut agama lain ya, tapi di daerah yang di mana saja yang ada penghayat kepercayaannya, apapun namanya di daerah kita masing-masing, itu tetap semangat kita berjuang supaya apa yang menjadi identitas awal kita, leluhur kita, itu bisa kita pertahankan supaya tidak mati begitu saja atau hilang begitu saja. Oke. Terima kasih banyak Kakak Rambu untuk kesempatan yang luar biasa ini hari ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Kalau ingin bertanya nanti DM saja atau kirim pesan langsung ke Kakak Rambu Abi untuk menanyakan yang lebih jauh lagi. Terima kasih untuk kesempatan luar biasa hari ini Kakak Rambu. Siap, terima kasih. Salam dari Kupang untuk Indonesia Damai.